Sahabat Bimasena dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan memasang dudukan loper bawah. Nah, tempatnya di situ tuh sob ya. Ini patah. Nah, terus kita copot dulu bagian depannya. Nah, dilanjut. Nah, itu as itu akan saya copot ya. Dengan sebelumnya harus dikendorin baut yang saya tunjuk tuh. Sebelum asnya dicopot, kendorin dulu baut asnya. Pokoknya Anda lihat saja di sebelah situ nanti ada baut ya. Kalau nggak kelihatan, dikorek-korek aja. Biasanya ketutup debu itu. Nah, setelah dikendorin, itu kalau bisa langsung dicabut pakai tang, cabut aja. Tapi kalau susah, maka harus didorong dari sebelah belakang. Gitu. Dari situ tuh. Itu kan udah dikendorin ya. Tinggal kita dorong ataupun dipalu sampai keluar gitu. Sampai nongol nantinya. Kan saya palu dulu. Nah, kan ini udah nongol ya. Tinggal saya cabut pakai tang. Set. Oh. Kena sekali. Ya, sebelum diganti itu bautnya harus dilepas dulu ya sob ya, menggunakan kunci 10. Kan saya coba lepas dulu. Ternyata ini sangat keras sekali, keras ya. Kemungkinan ini harus dibongkar ya biar cara buka lepas bautnya itu gampang. Ini saya turunin. Saya akan bongkar dulu ya teman-teman, karena itu susah tadi dibukanya gitu kan. Sebetulnya kalau bukanya tadi mudah, ini nggak usah harus bongkar, tapi susah karena memang udah lama banget ya, mungkin udah bertahun-tahun juga ya. Jadi macet bautnya. Ini keras banget. Hingga akhirnya akan saya bongkar. Nah, di sini posisi loper harus dibuka. Bagian pelatuk ya, pelatuk tension, benang bawah ya, benang atas maaf, itu dibuka. Lanjut as bagian angka 8 itu juga saya buka, itu kendor-kendorin dulu ya penguncinya. Terus angka 8 bagian bawah itu yang nancep tuh dibuka juga bautnya. Dibuka. Nah, copot ya, tuh kan copot. Selanjutnya didorong asnya biar lepas ke arah belakang gitu. Keras memang, ini udah serba keras ya, banyak karat pekat. Oke, nah itu udah lepas, terus tinggal diambil, biar dibuka di bawah aja. Nah, itu baut-bautnya yang tadi dikendorin ya. Baut-bautnya tadi kendorin tuh, yang satu lagi sebelah situ juga. Asnya udah nongol, udah kebuka. Nah, sekarang saatnya akan saya lepas. Cuma lepas baut satu aja sih sebetulnya, cuma keras ya. Ini baut 10. Tadi udah dicoba tapi nggak berhasil. Jadi akhirnya harus dibongkar-bongkar.
saya akan copot terlebih dahulu. Nah, itu bautnya tadi udah dibuka ya. Udah dibuka, tinggal sekarang cabut bagian apa ya? Itu yang minnya. Nah, ya ulir minnya itu kan bisa dicabut. Cabut, akan saya ganti dengan yang baru. Tuh, kena ya. Nah, itu patahannya. Terus saya pasangkan yang baru. Nah, itu dimasukin balik ya, masukin balik. Jangan sampai kencang-kencang dulu, karena terlalu kencang nanti akan menyebabkan seret. Nah, digeser-geser supaya tidak seret. Nah, gitu. Kalau nggak seret, langsung aja dibaut gitu. Tuh, itu udah bisa gerak ya, udah gerak-gerak, artinya ini menandakan tidak seret. Maka dipasangkan balik bautnya, tentunya harus kencang. Gunakan kunci 10 lagi, harus kencang, set. Oke. Ya, bisa gerak berarti. Nah, ini untuk cara masukinnya balik. Ketika mengembalikan, nah, Anda harus tahu nih caranya tuh. Miring ya, miring. Masukin dulu, baru diputar lagi setengah. Nah, ini udah jadi kan. Sekarang tinggal pasangkan baut as depan ya. Tadi baut as depannya masukin ya. Masukin lagi, jangan lupa kasih pelumas dulu atau minyak ya, minimal minyak lah ya. Biar cara masukinnya gampang. Terus estimasikan antara as dan lubangnya. Tinggal didorong ya, dipalu ataupun dikumahakeun gitu. Nah, sekarang bagian as yang tadi, as angka 8 ya, sampingnya harus dimasukin juga gitu, harus dimasukin. Nah, itu juga angka 8 nya masukin, yang tadi dilepas ya. Tuh, caranya dipas-pasin dulu asnya. Biasanya kalau yang baru ini agak seret, makanya harus kasih pelumas juga. Ini lumayan seret nih. Oke, karena memang harus dipalu, ini saya bongkar dulu bagian tutup sampingnya. Dulu sampai masuk, jangan lupa estimasikan lubangnya biar pas. Nah, itu lepas ya, apa namanya, selobong asnya lepas, masukin lagi aja. Nah, masukin lagi keras. Nah, jangan lupa itu baut-baut asnya, baut selobong asnya
dikencengin balik ya, jangan sampai lupa ya, biar nggak bergeser gitu maksudnya asnya. Terus sangkal 8-nya masukin, putar dulu sampai ketemu titik yang pas tuh. Kalau udah pas kan bisa masuk sendiri. Nah, jangan lupa langsung kencengin ya, takutnya lupa nanti lepas. Kencengin dulu. Nah udah kenceng, baru masukin as depan ya, yang depan dimasukin. Nah, palu ya, rapat aja palunya, keras juga sih. Nah sekarang udah selesai sob. Jadi untuk cara pemasangan dudukan loper bawah ini, kalau nggak bisa dibuka dari samping maka harus dibongkar semuanya. Begitu sob ya. Oke sob, demikian saja ini tutorial cara pemasangan loper bawahnya udah selesai, dan dapat diaplikasikan di jenis mesin kecil, obras kecil ya, dari merek apapun insya Allah akan sama. Yaitu cara-caranya mudah ya, yang penting Anda berani saja untuk bongkar-bongkar, dan tentunya alatnya juga lengkap ada gitu kan, minimal ya kunci 10 itu tadi sama obeng. Semoga bermanfaat untuk para pemula khususnya. Sukses selalu buat Anda. Wassalam Bima Sena.